Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi bersama-sama kita beribadah di Gereja Baptis Indonesia Perdamaian. Masih dengan suasana PPKM, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dalam sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini maupun sepanjang bulan ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus terus memberikan kita kesehatan, kita masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita tercinta pada pagi yang indah ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita mau bersaat teduh sejenak. Di dalam Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatimu. Di hadapan para ilah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namaku dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hadir pada persekutuan ibadah pagi hari ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau angkat pujian, lekat dalam hatimu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini, buat setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur atas berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani maupun rohani Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Layakkan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga setiap ibadah kami ini berkenan di hati-Mu dan boleh menjadi berkat buat hidup kami, untuk kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau Tuhan Yesus yang akan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, hatiku percaya.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, saat ini jemaat dimohon untuk ibadah di rumah masing-masing sampai nanti ada pemberitahuan selanjutnya, karena minggu ini PPKM yang sebelumnya sudah selesai sampai tanggal 20 besok, jadi minggu depan nanti akan ada info selanjutnya mengenai ibadah. Kemudian yang kedua, untuk persembahan dan persepuluhan dapat langsung diberikan pada bendahara gereja atau bisa dikumpulkan secara kolektif. Kemudian untuk sekolah minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Yohana nanti jam 9 pagi di Instagram gereja secara live. Silakan untuk anak-anak dapat mengikutinya supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Kemudian untuk persekutuan PKMB minggu depan, hari Sabtu, jam 6 sore akan ada acara renungan, nanti akan pembicaranya sedang dihubungi, jadi silahkan teman-teman mempersiapkan diri hari Sabtu jam 6 sore seperti biasa melalui grup Telegram yang sudah dibuat. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk info-info selanjutnya yang mungkin nanti akan disampaikan, akan langsung diberitahukan melalui grup gereja, atau yang tidak bergabung di grup gereja nanti saya akan bantu untuk hubungi. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh membimbing kita, sehingga pemahaman kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh membukakan pemikiran kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Dia. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami masih boleh ada, kami masih boleh beribadah, datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah bakti kami pagi hari ini, Engkau Tuhan boleh berkati kami, melalui setiap pujian dan penyembahan kami, setiap persembahan yang boleh kami beri, bahkan setiap kebenaran firman-Mu yang nantinya boleh kami terima, kami perdengarkan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun ke setiap kami, kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, sehingga nantinya ketika firman ini boleh kami terima, firman ini boleh kami dengar, firman ini boleh melebur menjadi satu dalam kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang lebih semakin hari semakin hidup benar di hadapan Engkau. Kami serahkan setiap kami Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, kami percaya dimanapun kami berada saat ini, ketika hati kami benar-benar tertaut dengan Engkau, Tuhan berkati kami, Tuhan menyertai kami, bila kami boleh menangkap visi yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman pagi hari ini, hanya dalam nama yang kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagian firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat yang kedua. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Perhatikan sekali lagi, ayat yang kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Jadi setelah bertemu dengan Raja Agripa, setelah pertemuan itu diputuskan bahwa Rasul Paulus dan para tahanan yang lain akan dikirim ke kota Roma. Nah, dalam perjalanan menuju kota Roma, kita tahu bersama ada masalah yang terjadi. Ada tantangan yang terjadi ketika sudah naik di atas kapal, perjalanan di tengah lautan lepas, ternyata tidak segampang apa yang difikirkan. Kapalnya diterjang angin, gagal. Mereka harus menyusuri sepanjang pantai Siprus, daerah Likia, supaya tidak berhadapan dengan angin gelombang yang begitu besar. Mereka datang lewati pantai Kreta, sampai akhirnya di tengah perjalanan mereka dihadang tantangan yang begitu besar, ombak yang silih berganti, dan perjalanan itu tidak mudah. Bagian firman Tuhan dikatakan 14 hari mereka tidak melihat terang. Mereka tidak melihat bintang. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Di tengah laut yang begitu luas, di tengah hantaman gelombang yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan situasi yang sama. Seolah-olah kita menjadi para awak kapal pada waktu itu. Apa yang terjadi? Yang pasti ketakutan. 14 hari mereka tidak tenang, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat bintang, dikatakan hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Dan di atas kapal itu ada kurang lebih 276 orang. Baik itu tahanan, baik itu para awak kapal, ataupun para tentara-tentara yang mengantar mereka. Semuanya diliputi kecemasan, diliputi ketakutan. Mereka tidak memikirkan nantinya perjalanan mereka seperti itu. Tidak. Tapi di tengah perjalanan mereka dihantam gelombang angin sakal yang demikian besar. Ada ketakutan, ada keraguan-keraguan dalam diri mereka. Hari Rabu yang lalu sempat saya singgung dalam ibadah doa Rabu ya, tentang ini. Bagaimana iman percaya dari seorang Rasul Paulus ini mampu menyelamatkan mereka. Di tengah banyak ketakutan di seluruh para awak kapal ini, ada satu orang yang memiliki iman yang teguh, yaitu Rasul Paulus. Dia percaya bahwa Tuhan mengutus, Tuhan yang menyertai dia. Di tengah ketakutan yang terjadi, banyak orang pada waktu itu, ada satu orang yang tetap dengan taat, dengan setia datang menyembah Tuhan. Bahkan mampu menguatkan orang-orang yang lain. Dan sampai pada akhirnya kapalnya ini kandas, saudara. Kandas
terdampar di satu pulau, dan ternyata pulau ini adalah Pulau Malta. Nah, bagian ini tertulis dalam pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai yang ke-10, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam perikop Paulus di Malta, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua di situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Bapak Ibu Saudara, poin penting di sini yang dapat kita ambil adalah ketika tantangan datang yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan para orang-orang yang lain yang ada di atas kapal, di tengah terjangan badai, di tengah terjangan ombak, di tengah segala ketakutan, di tengah segala keraguan-keraguan yang terjadi, ada satu orang yang memiliki iman yang teguh. Bapak Saudara, iman itu gambaran kobaran api yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, harusnya iman kita itu semakin berkobar-kobar. Justru ketika tantangan datang, justru di situ kita semakin dikuatkan. Bagian firman Tuhan pun dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan apa? Saat aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya apa? Harusnya semakin tantangan semakin besar, masalah semakin rumit dalam kehidupan kita, bukan kita semakin undur, bukan kita semakin lari. Tapi ketika kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, harusnya iman kita ini semakin berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari kita mau belajar bersama-sama. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, kobarkan api imanmu. Bapak Saudara, api iman dalam kehidupan kita itu punya pengaruh yang besar. Ketika api iman dalam hidup kita ini nyalanya enggak cuman kecil, bisa dibayangkan, Saudara. Jangankan tantangan yang besar, tantangan yang kecil saja mungkin kita sudah hanyut terbawa arus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Bagaimana dengan iman percayanya walaupun dia hanya seorang diri, tapi dia mampu menguatkan seluruh isi yang ada di kapal pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan secara khusus di pasal yang ke-28, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan setelah kapal yang membawa Rasul Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia ini terdampar di salah satu pulau, dikatakan pulau itu Pulau Malta, mereka di tengah cuaca yang tidak baik, jadi setelah terombang-ambing 14 hari, kurang lebih 14 hari, 276 orang pada waktu itu, di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka terdampar di satu pulau, bukan selesai sampai di situ, tidak, tetapi cuacanya pun masih terus, Pak Saudara. Dikatakan dengan tengah cuaca hujan udara yang dingin, pada akhirnya mereka mulai menyalakan api. Ayat yang kedua tadi dikatakan demikian, mereka mulai menyalakan api besar dan mengajak semua orang yang ada di sana untuk berdiam. Supaya apa? Supaya tubuh mereka menjadi hangat. Kalau kita perhatikan keramahan penduduk Pulau Malta ini sungguh luar biasa, tetapi keramahan penduduk Pulau Malta ini ternyata tidak cukup untuk menghangatkan tubuh seluruh penumpang kapal yang sedang kedinginan setelah 14 hari terombang-ambing di tengah lautan. Artinya diperlukan api yang besar, api yang berkobar-kobar di tengah mereka untuk bisa menghangatkan tubuh semua orang yang ada di situ. Api yang bukan hanya sembarang api, tapi api yang ada di dalam diri mereka. Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu supaya kita boleh belajar bagaimana kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Justru iman kita ini semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Agar setiap kita dapat tampil sebagai orang-orang yang mampu untuk mengobarkan api Tuhan. Sehingga apa? Sehingga siapapun orang-orang yang bersama-sama dengan kita, entah itu pasangan hidup kita, entah itu saudara kita, entah itu anggota keluarga kita, atau teman kita, atau dalam komunitas sekalipun, mereka akan ikut merasakan hangatnya kobaran api Tuhan yang ada pada kita. Dan mereka pun ikut pada akhirnya bernyala-nyala bagi kita. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berdampak. Bukan hanya kita hanya sekedar menerima dan menikmati, tapi biarlah apa yang boleh kita terima, biarlah apa yang boleh kita nikmati, orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka juga boleh merasakan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di tengah ketakutan yang terjadi, Rasul Paulus mampu menguatkan banyak orang tersebut. Karena apa? Dia memiliki iman yang berkobar-kobar. Api iman dalam dirinya terus berkobar-kobar walaupun di tengah segala permasalahan tantangan yang harus dia hadapi.
Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat pesan bagian firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, kita diingatkan bahwa setiap kita harus senantiasa hidup intim dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan seorang Ayub, bagaimana tantangan masalah boleh ada dalam hidupnya, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Begitupun Rasul Paulus, dia percaya bahwa ketika Tuhan mengutus dia percaya bahwa penyertaan Tuhan dia dan amin dalam kehidupannya. Dan Tuhan pasti menuntaskan segala apa yang Tuhan utus dalam dirinya. Bagian minggu yang lalu kita diingatkan bahwa prinsip utama ketika berbicara tentang kesetiaan adalah prinsip berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika berbicara berjalan bersama dengan Tuhan, berarti berbicara tentang sebuah hubungan, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita mampu berjalan di dalam kepenuhan Roh Allah. Kita mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan dalam kepenuhan Roh Allah. Lah itulah yang menjadi bahan bakarnya, Pak Saudara. Ini yang menjadi bahan bakarnya. Kita baru mengerti bahwa salah satu tujuan kepenuhan itu adalah untuk mengimpartasikan kobaran api Roh Kudus. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi apa yang boleh kita terima ini harus diimpartasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Diimpartasikan artinya dilimpahkan, dipindahkan, sehingga orang pun juga boleh merasakan, orang pun juga boleh menikmati apa yang boleh kita terima, sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Melimpahkan bukan hanya berbicara tentang berkat materi dan sebagainya, enggak. Tapi kasih yang daripada Tuhan pun juga boleh harus dilimpahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang boleh memberi keberanian. Sama apa yang boleh dirasakan oleh Rasul Paulus. Bahkan di tengah segala ketakutan, dia mampu tetap bersandar kepada Tuhan. Tapi saudara, itu sesuatu yang tidak mudah loh. Mungkin kalau kita berpikir, gampang, Rasul Paulus sudah mengikut Tuhan sedemikian lama. Itu gampang. Tapi realitanya itu pun tidak mudah. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengikut Tuhan berapa lama? Mengikut Tuhan ukurannya bukan seberapa lama kita, saudara, tapi seberapa hati kita tertahu dengan Tuhan. Banyak orang yang mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, tapi benar-benar belum mengerti arti mengikut Tuhan yang sungguhnya. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Apa yang dihadapi Rasul Paulus pun tidak gampang untuk menguatkan orang-orang di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di posisi Rasul Paulus, di tengah kapal yang demikian besar, 276 orang ada di sana, di tengah ketakutan, badai yang datang silih berganti, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi? Terlepas Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan sudah begitu lama, masihkah Bapak Ibu Saudara tetap mampu berdiri kok? Mungkin iman kita, mungkin kehidupan kekristenan kita menuntut kita untuk kita mampu berdiri tegap. Tapi tidak menutup kemungkinan rasa takut dalam diri kita itu juga menyeruak, saudara. Di tengah komunitas yang sedang takut, saudara. Saudara, realitanya memang lingkungan itu mempengaruhi. Sekuat-kuatnya seseorang ketika diperhadapkan dalam situasi yang demikian, banyak orang yang seperti itu, pada akhirnya apa? Bingung juga. Kalau bahasa Jawanya gupuh, saudara. Gupuh. Sama seperti ketika seperti ini, Bapak Saudara. Contoh, kita sudah sering merasakan gempa bumi, saudara ya. Gempa bumi. Gempa bumi itu seperti ini loh. Nanti kalau gempa bumi datang, cari tempat yang aman, yang jauh dari resiko, sudah begitu saja. Tapi realitanya apa, Bapak Saudara? Ketika gempa bumi datang, gupuh, Bapak Saudara. Bingung, melayu rono, melayu rene. Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu sempat ada gempa bumi ya. Gempa bumi yang cukup besar sampai Jawa Timur, beberapa seperti Blitar, Tulungagung, dan yang lain sebagainya terkena dampaknya. Begitupun kita yang ada di Pare rasanya juga digoncang. Saya tinggal di atas juga merasakan hal yang sama. Itu malam-malam, Bapak Saudara, yang gempa malam hari itu, sekitar jam 7. Gupuh, Bapak Saudara. Bu Yohana itu sampai keluar masuk pintu itu bingung. Mau ngambil kunci, enggak, mau keluar enggak bisa. Pintunya itu slotnya ditutup, dibuka. Pada akhirnya enggak keluar. Sampai akhirnya saya datang, tak tarik anaknya, saya keluar. Saya sudah sampai bawah pun saya lupa enggak bawa kunci, Bapak Saudara. Nah, realitanya itu yang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat Rasul Paulus, keteguhan imannya, Bapak Saudara, di tengah komunitas yang berbeda, di tengah komunitas yang takut akan dia mampu bertahan, mengobarkan api iman percayanya. Karena apa? Dia berjalan melalui dalam kepenuhan Roh Allah. Nah, itu yang harus diimpartasikan, itu yang harus dipindahkan, itu yang harus dilimpahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita merasakan kedinginan. Dingin bukan dingin rasanya ya. Kalau beritanya memang kita sedang mengalami angin muson timur, Saudara. Karena di Australia ini sedang terjadi musim dingin. Pada akhirnya ini yang membawa dampak di daerah Indonesia bagian selatan, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Tapi kedinginan yang dialami orang-orang akhir-akhir ini bukan dingin secara fisik, Linda, tapi kedinginan hatinya. Hati yang dingin. Kekelaman yang mencoba menutupi dan menguasai diri. Karena apa? Situasi yang terjadi saat ini di tengah konflik yang ada, di tengah pandemi yang terjadi, di tengah PPKM yang terjadi. Nah, PPKM tujuannya bagus, Saudara, tetapi ketika kita punya pemikiran yang tidak baik, pada akhirnya apa? Mempengaruhi seluruh hidup kita. Akhirnya hati kita menjadi dingin. Itu sepele, Saudara. Hari-hari ini juga terjadi demikian. Terjadi kedinginan-kedinginan, kesuaman-kesuaman, kekelaman yang mencoba menutupi diri. Khususnya juga melanda bangsa kita. Dunia pada akhirnya juga seperti itu. Saudara, api dari sebuah lilin saja yang kecil tidak cukup, Saudara, untuk menghangatkan tubuh, apalagi menghangatkan komunitas, bahkan bangsa di mana kita berada. Artinya apa? Diperlukan kobaran api besar yang bersumber pada minyak surgawi yang senantiasa penuh dalam setiap kita. Terkhusus Bapak Ibu Saudara dan saya, gereja Tuhan. Kita yang harus menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang berbicara tentang makna sebuah pengaruh. Tentang makna sebuah dampak. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk memberitakan juga. Memberi dampak bagi setiap orang. Tetapi untuk dapat memberikan pengaruh ilahi yang bukan hanya sekedar dampak yang singkat, bukan hanya sekedar dampak yang sementara, tapi benar-benar memiliki pengaruh ilahi, dampak ilahi, diperlukan seseorang yang benar-benar memiliki hati seorang hamba, yang mau mempertaruhkan dirinya hanya untuk Tuhan saja. Nah, hal-hal seperti apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama mari kita akan perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga, tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memberikan pengaruh ilahi pada orang-orang di sekitar kita? Mengimpartasikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya bukan hanya dampak yang sementara, tapi bagaimana dampak yang kita berikan ini boleh mengubah kehidupan mereka, boleh menguatkan keimanan mereka. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menangkap rencana Tuhan dan berjalan di dalamnya dengan kepenuhannya. Bapak Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak semudah apa yang dibayangkan seseorang. Mungkin banyak orang berpikir, wah gampang Rasul Paulus hidupnya sudah dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi di tengah situasi yang dihadapi Rasul Paulus itu tidak mudah. Ketika dia di tengah lautan bersama dengan orang yang ketakutan, seringkali lingkungan itu mempengaruhi, Bapak Saudara. Sekuat apapun kita, ketika kita ada di lingkungan yang benar-benar tidak mendukung kita, seringkali apa yang terjadi? Kita mudah sekali ikut dalam arusnya. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi. Kita sering mendengar gempa, kita mungkin sering kali juga merasakan gempa. Oh gampang gempa lah, ada gempa seperti ini, seperti lari di tempat yang aman. Ngomongnya seperti itu. Tapi ketika realita terjadi, benar-benar gempa datang dalam diri kita, dalam sekitar kehidupan kita, yang terjadi apa? Gupuh, Saudara. Bingung. Lari kemana, mau kemana, bingung. Pikirannya sudah kalut. Nah, untuk itulah kita perlu benar-benar menangkap rencana Tuhan. Ini kunci yang pertama. Kita harus benar-benar mampu menangkap rencana Tuhan dan berjalan di dalamnya dengan kepenuhannya. Seperti bagian firman Tuhan minggu yang lalu, bagaimana kita belajar tentang arti kesetiaan. Mungkin kesetiaan itu gampang dikatakan oleh orang-orang. Melangkah maju dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan itu gampang. Oh tinggal melangkah, Pak. Tapi realitanya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita sampaikan. Terlebih ketika minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Kita tahu kehidupan seorang Ayub.
Tidak gampang masalah yang dihadapi oleh seorang Ayub untuk dia ngomong setia, untuk dia ngomong tetap melangkah dalam kesetiaan. Nah, begitu pula bagian firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang dialami Rasul Paulus tidak semudah apa yang dibayangkan orang. Artinya perlu menangkap rencana Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan dengan kepenuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus bersama dengan orang banyak, dia sedang berdiam di depan api yang ada di tengah-tengah mereka. Ada sesuatu yang terjadi pada malam hari itu. Tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak. Keluar seekor ular beludak di tengah-tengah kayu dan menggigit tangannya. Rasul Paulus tangannya digigit ular beludak. Bapak Saudara, seketika apa yang terjadi di sana, ya Saudara? Orang-orang di sana menyangka bahwa ini loh akhir dari seorang Rasul Paulus. Ini akhir hidup seorang Rasul Paulus. Orang yang setelah terluput dari hantaman badai di tengah laut. Orang yang kuat ketika yang lain lemah. Banyak orang berpikir ini loh akhir dari hidup seorang Rasul Paulus. Yang pada akhirnya bisa ular beludak yang sangat beracunlah yang dapat membinasakan dia. Tetapi apa yang terjadi, ya Saudara? Apakah benar demikian? Seperti apa yang disangkakan oleh banyak orang? Oh, ini loh akhirnya Rasul Paulus. Ya. Ternyata Rasul Paulus sama sekali tidak merasakan pengaruh apapun dari gigitan ular tersebut. Wah, ini luar biasa, Saudara. Kalau kita perhatikan konteks Alkitab, ular beludak ini ular yang sangat berbisa, Saudara. Bahkan bisanya ini bisa mengancam nyawa dari seseorang. Jadi wajar ketika banyak orang berpikir, wah inilah akhir hidup seorang Rasul Paulus. Orang yang disangka para orang-orang pada waktu itu di atas kapal di tengah badai yang datang, ini orang gila. Di tengah orang ketakutan, di tengah masalah yang terjadi, dia kok masih bisa ngomong seperti itu. Di tengah hantaman gelombang sedemikian besarnya dia masih bisa ngomong menguatkan yang lain. Banyak orang yang kayak ini orang gila. Tapi pada akhirnya terjadi. Tuhan menyertai mereka, dan mereka boleh selamat sampai di Pulau Malta. Tapi ketika tiba di Pulau Malta, ketika mereka mengobarkan api, berdiam di sana, tiba-tiba ada seekor ular beludak yang menggigit tangan Rasul Paulus. Jadi wajar ketika banyak orang berpikir, wah ini akhir hidup seorang Rasul Paulus. Orang yang berani, orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Tapi ternyata akhirnya ada di tangan bisa ular beludak. Tapi ternyata yang terjadi 180 derajat berbeda dari apa yang orang pikirkan, apa yang menjadi bayangan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Ternyata Rasul Paulus sama sekali tidak merasakan bisa gigitan dari ular tersebut. Bahkan selama keberadaannya di Pulau Malta, ia sungguh menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan. Dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di mana orang-orang yang sakit dari berbagai kalangan datang dan disembuhkan oleh Rasul Paulus. Bahkan penduduk setempat menyangka bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang dewa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 tadi. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Pola pikir ini datang ketika Rasul Paulus digigit oleh ular beludak. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka lihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Saudara, pikiran ini berbeda 180 derajat ketika orang-orang menganggap Rasul Paulus gila ketika ada di atas kapal di tengah gelombang badai yang begitu besar. Pada akhirnya ketika satu hal terjadi di Pulau Malta atas gigitan ular beludak dan ternyata Rasul Paulus tidak merasakan apa-apa, banyak orang menganggap dia dewa dan tidak berhenti di situ. Karya mujizat yang dipakai Tuhan lewat Rasul Paulus sungguh luar biasa. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Pada akhirnya menganggap Rasul Paulus ini adalah dewa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira apa yang membuat pulau tersebut dilawat Tuhan lewat keberadaan Rasul Paulus? Apa yang membuat pulau tersebut dilawat Tuhan lewat keberadaan Rasul Paulus? Bukankah awal mula Rasul Paulus akan berlayar ke Roma? Seperti tujuan awalnya. Ketika Rasul Paulus mendapat penglihatan menuju di Damsyik, lewat secercah cahaya sampai akhirnya dia buta. Nah, ada suara ngomong bahwa dia akan dipakai Tuhan
menjadi alatnya Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan bukan hanya orang-orang Yerusalem, Yudea, bahkan sampai orang-orang di luar. Kita tahu perjalanan pelayanan Rasul Paulus, saudara. Kira-kira apa yang membuat pulau tersebut kok dilawat Tuhan lewat keberadaan Rasul Paulus? Jawabannya adalah karena dari sejak awal hingga akhir tugas pelayanannya, ia senantiasa ada di dalam rencananya Tuhan dan berjalan dalam tuntunannya. Nah, Bapak Saudara, keberadaan Rasul Paulus di Pulau Malta ini merupakan tempat persinggahan sementara. Tidak direncanakan. Rasul Paulus tidak pernah merencanakan, oh nanti aku akan ada di Pulau Malta. Tidak. Tapi ini adalah rencana Tuhan. Berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Artinya keberadaan Rasul Paulus di Pulau Malta ini merupakan tempat persinggahan sementara sebelum ia bertolak selanjutnya menuju ke Roma. Seperti yang sudah Tuhan katakan terlebih dahulu melalui malaikatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang berjalan dalam rencana Tuhan tidak dapat dihentikan begitu saja hanya karena ada gelombang laut yang datang dalam hidupnya, yang mencoba mengkandaskan perjalanannya, mencoba mengkandaskan kapal kehidupannya, ataupun karena ada gigitan ular berbisa yang menggigit tubuhnya, mencoba membinasakannya. Itu tidak akan bisa menghentikan yang namanya rencana Tuhan. Karena apa? Karena roh Allah yang dahsyat ada di dalam dirinya dan yang akan terus memampukannya. Ini loh poin pentingnya. Tangkap rencana Tuhan. Bapak Saudara, sebesar apapun badai hidup yang datang menerjang kehidupan kita, ketika kita hidup ada di dalam koridornya Tuhan, kita berjalan dalam rencananya Tuhan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Belajar dari kehidupan Rasul Paulus, perjalanannya. Dia menangkap rencana Tuhan dan berjalan di dalamnya dengan kepenuhannya. Dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa takut di tengah ketakutan yang terjadi di banyak orang tersebut. Karena dia percaya bahwa ketika Tuhan mengutus dia, Tuhan yang akan memampukan. Ketika Tuhan mengutus dia, Tuhan yang akan membukakan jalan. Nah, itu pula yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tengah segala situasi yang terjadi saat ini. Ketika kita hidup ada dalam rencananya Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang akan mampu menghentikan perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ada adalah ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, dan itu menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak pernah berpikir, oh nanti aku akan ada di Malta, aku akan menguatkan orang-orang yang ada di kapal. Tidak. Tuhan hanya perintahkan, kabarkan Injil keselamatan di banyak kota, bahkan di luar dari Yudea dan Yerusalem. Ketika perjalanan menuju ke Roma, ada tantangan dialami. Tengah lautan 14 hari dalam kegelapan yang menyelimutinya. Tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat bintang. Yang ada hanya ketakutan mereka, seolah-olah tidak ada harapan, mati ini. Tidak makan, tapi di tengah itu semua Rasul Paulus menguatkan mereka. Rasul Paulus mampu menguatkan mereka sampai akhirnya membawa mereka tiba ada di Pulau Malta. Pulau Malta pun tidak ada dalam target dan rencananya Rasul Paulus, tapi Tuhan sisipkan itu dalam perjalanan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menangkap rencananya Tuhan. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu pula yang harus ada dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang mampu mengubarkan iman. Bukan hanya iman kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika mereka boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Saudara, ketika kita mampu menangkap rencana Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kita di tengah segala situasi apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam penyertaannya Tuhan, Rasul Paulus mampu melakukan segala hal. Karena Tuhan memimpin dan menyertai dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, kita buka kitab Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Markus pasal 15 ayat yang ke-21. Kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus,
yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang ketika Tuhan Yesus datang berjalan menuju tempat penyalipannya, membawa salibnya. Tiba-tiba bertemu dengan Simon, orang Kirene, yang pada akhirnya disuruh untuk mengangkat salibnya. Bukan satu kebetulan, saudara. Kenapa kok harus Simon orang Kirene? Padahal di situ banyak orang. Kenapa harus Simon orang Kirene? Nah, ada maksud dan rencana Tuhan. Ini juga yang harus kita tangkap. Kalau tadi yang pertama kita harus menangkap rencana Tuhan yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Sama seperti apa yang dialami oleh Simon orang Kirene. Dia tidak pernah punya pandangan, oh nantinya aku datang ke sana untuk ngangkat salib. Dia tidak punya tujuan seperti itu. Tapi Tuhan pilih dia. Dan itu yang mengubahkan kehidupan Simon orang Kirene dan keluarganya. Saudara, tidak banyak artikel, tidak banyak catatan yang mencatat tentang kehidupan Simon orang Kirene, tetapi pada akhirnya ada beberapa catatan-catatan terpenting yang mengatakan bahwa pada akhirnya peristiwa ini mengubahkan kehidupan Simon. Simon orang Kirene. Artinya bukan orang asli situ. Dia tinggal di Kirene, merujuk pada satu tempat di Afrika pada waktu itu. Nah, saudara, bukan satu hal yang kebetulan ketika Tuhan pakai Simon orang dari Kirene ini. Pada akhirnya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Walaupun ketika dia datang ke sana pada waktu itu tujuannya berbeda, bukan untuk mengangkat salib, enggak. Tapi pada akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan, dia dipakai Tuhan. Walaupun mungkin kesel ya, wah kok harus aku, kenapa harus aku? Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Semenjak peristiwa itu mengubahkan kehidupan dan keluarganya. Kita tahu bersama, saudara, ada catatan dalam bagian firman di kitab Perjanjian Baru, munculnya orang-orang Kristen gereja Tuhan pertama kali di Antioquia. Salah satunya membawa berita ini adalah orang-orang dari Kirene, dan kemungkinan adalah salah satunya adalah Simon. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, dalam pandangan banyak orang pada saat itu, Yesus adalah sosok penjahat kelas kakap. Salib ini melambangkan dosa yang sangat besar. Saudara. Makanya hanya penjahat-penjahat khusus yang dia mati harus disalibkan. Dia harus disalibkan untuk membayar harga yang harus dia terima atas setiap kejahatan yang dia lakukan. Yesus ini adalah sosok penjahat kelas kakap yang sedang digiring menuju tempat eksekusi. Ini dalam pandangan banyak orang pada waktu itu. Lah karena itu, mencoba membantu Yesus memikul salib akan dianggap sebagai tindakan yang hina dan memalukan. Bapak saudara, Simon dari Kirene memang dipaksa untuk melakukan tugas memikul salib Yesus pada waktu itu. Dia dipaksa untuk membawa salibnya Tuhan Yesus. Namun ternyata hari itu merupakan hari yang paling mulia dalam diri kehidupan Simon. Memang Simon menanggung derita dan cemooh ketika ia sedang memikul salib Tuhan Yesus. Tetapi sejak saat itu hidup Simon dan keturunannya diubahkan Tuhan secara luar biasa. Bapak saudara, ada catatan-catatan yang menulis bagaimana kehidupan Simon dan keluarganya. Bahkan dia dan keturunannya dipakai Tuhan secara luar biasa. Mengabarkan kebenaran. Sehingga dikatakan pada waktu itu muncul pertama kali gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen di luar Yahudi. Ini berita yang dibawa oleh orang-orang Kirene pada waktu itu. Dan kemungkinan besar bahwa semuanya itu adalah berita yang disampaikan oleh Simon. Artinya peristiwa itu sungguh mengubahkan kehidupan. Saudara, ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memikul salibnya, kita mungkin juga akan menerima cemoohan yang sama dari dunia. Karena apa? Karena kita dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan Sang Juru Selamat. Tapi poin yang kedua ini yang penting dalam kehidupan kita, dan ini pun menjadi syarat kita menjadi orang percaya. Memikul salib. Pikul salib, sangkal diri mengikut dia. Nah, poin yang kedua berbicara tentang memikul salib. Memikul salib, penderitaan, masalah yang boleh ada dalam kehidupan kita. Saudara, tidak mudah. Tapi melalui semuanya itu, hidup kita akan diubahkan. Diri kita boleh menjadi kesaksian. Kesaksian kita akan menimbulkan dampak pada kehidupan keluarga serta teman-teman yang berada di sekitar kita.
Bapak Ibu Saudara, memikul salib Yesus menuntut harga yang sangat mahal. Tetapi masih tidak semahal jika kita tidak memikulnya. Artinya apa? Memikul salib Tuhan itu memang harganya mahal. Saudara. Ada cemoohan, mungkin kebencian, amarah. Tapi itu tidak semahal ketika kita tidak mau memikul salibnya Tuhan. Kita tidak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua ini poin yang sangat penting, yang harus ada dalam kehidupan kita. Memikul salib, tidak mudah, tapi itu yang harus kita kerjakan. Sehingga Tuhan boleh mengubahkan kita. Tuhan tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Menjadi dampak bagi orang, berarti kita harus menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ubahkan hidup kita sehingga kita mampu mengubahkan orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara dampak, saya masih ingat pesan terakhir ibu saya sebelum dipanggil Tuhan. 1 minggu sebelum ibu saya kritis dan akhirnya dipanggil Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih izinkan saya untuk boleh bertemu dengan ibu saya, boleh merawat ibu saya 1 minggu 2 minggu terakhir. Dan waktu itu pula di tengah situasinya sudah tidak baik di rumah sakit, ibu saya masih bisa memberi saya satu, kalau orang Jawa bilang, wejangan, pegangan yang harus dipegang seumur hidup. Ketika itu sudah ngomongnya sudah susah, tapi ketika ibu saya nangis, saya ikut nangis, saudara. Tapi ketika nangis itu ibu saya masih bisa menguatkan saya, tangannya masih bisa ngelap mata saya. Waktu itu saya masih ingat ketika saya bilang, "Ibu, cepat sembuh. Nanti nek udah pulang, nanti setiap Senin aku tak pulang ke Tulungagung, ibu tak tengok, tak bantu ngerawat ibu," saya bilang gitu, "biar ibu cepat sembuh. Nanti lek sembuh, nanti main ke Pare." Saya bilang seperti itu. Ibu saya cuma bilang apa? "Ya, engkau tak sembuh. Lek aku sembuh, aku tak main ke Pare. Wes ndak usah pulang. Wes ndak usah pulang ke Tulungagung. Situasinya ndak baik." Apa yang ibu saya bilang ke saya? Layani Tuhan. Layani Tuhan sebaik-baiknya. Dimanapun Tuhan tempatkan. Belajar setia. Belajar taat. Jadi pribadi yang berdampak meskipun tidak nampak. Ini yang saya pegang terus, Bapak Saudara. Menjadi pribadi yang berdampak meskipun tidak nampak. Apa, Bapak Saudara? Artinya apa? Seringkali apa yang kita lakukan mungkin dipandang buruk bagi orang lain. Dipandang sepele bagi orang lain. Saudara. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu ketika kita hidup dalam rencananya Tuhan, Tuhan yang akan menjadikan kita menjadi alatnya, Saudara. Ini sepele, tetapi ini berkesan buat saya. Ini menjadi pesan terakhir ibu saya sebelum dipanggil Tuhan. Ini yang harus saya patri dalam diri saya, yang nantinya juga akan saya patri dalam kehidupan keluarga dan anak-anak saya nanti. Bahwa menjadi anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus menjadi pribadi yang berdampak. Walaupun mungkin tidak nampak bagi banyak orang, tapi ini yang harus kita emban dalam hidup kita. Saudara, ini pola yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Walaupun di tengah banyak ketakutan yang terjadi, dia ngomong seperti itu, banyak orang, ini orang gila seperti ini. Tapi pada akhirnya apa? Segala sesuatu Tuhan selamatkan mereka, dan ini menjadi benar-benar menjadi dampak yang luar biasa. Bahkan menjadi alatnya Tuhan bagi orang-orang di Pulau Malta, banyak orang boleh disembuhkan. Lihat kehidupan Simon orang kiri ini. Ketika dia menganggap ini sebagai satu cemoohan, ketika beban aku harus membawa salib. Tapi sejak itu pula Tuhan tidak memilih orang secara sembarangan, saudara. Tuhan ubahkan kehidupan Simon dan keluarganya. Dia menjadi cikal bakal, saudara, gereja Tuhan, orang-orang Kristen non-Yahudi. Ada beberapa catatan-catatan yang mencatat bahwa berita ini dibawa oleh orang-orang kiri ini. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena perubahan diri dalam diri seorang Simon orang kiri ini setelah peristiwa penyaliban itu. Nah, saudara, jadilah pribadi yang berdampak meskipun tidak nampak. Percayalah, ketika kita berjalan dalam rencananya Tuhan, Tuhan yang akan membukakan setiap jalan kita. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Yang terakhir, Bapak Saudara, kalau yang pertama menangkap rencana Tuhan, yang kedua memikul salib Kristus, yang ketiga, yang terakhir, tinggal di dalam satu komunitas yang membangun secara rohani. Kehidupan kita tidak akan bisa terbentuk ketika kita hanya tinggal sendirian. Makanya ada gereja-gereja Tuhan, ada persekutuan-persekutuan, ada komunitas-komunitas. Kalau Bapak sudah perhatikan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6, bagian firman Tuhan katakan, "Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengubarkan
karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Bapak saudara, mengobarkan karunia Allah ini berbicara bagaimana kita mengimpartasikan kobaran iman kita, sehingga bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita merasakan apa yang boleh kita rasakan. Seperti yang diperintahkan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu untuk selalu mengobarkan dimanapun dia berada. Tanggung jawab, sehingga kemanapun ia berada, selalu ada orang-orang yang terbakar dan terbangun imannya. Ada dampak yang boleh dialami. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Timotius selalu dapat mengobarkan karunia Allah di dalam kehidupannya? Mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa yang membuat Timotius selalu dapat mengobarkan karunia Allah dalam kehidupannya? Nah, Bapak saudara, hal itu tentunya tidak terjadi begitu saja dalam waktu semalam seperti membalikkan telapak tangan. Tidak, ada proses yang harus dia lalui. Sesungguhnya hal itu sudah dipupuknya sejak ia masih tinggal bersama ibu dan neneknya, sejak kecil. Bapak saudara bisa perhatikan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima di sana. Meskipun Timotius tinggal di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki peran keimaman seorang ayah, namun karena ia tinggal bersama dengan seorang ibu dan nenek yang memiliki kobaran iman yang dahsyat di dalam Kristus, dan yang selalu mengimpartasikan lewat pengajaran dan praktek kehidupan, praktis hidup secara nyata, bukan yang sekedar omong saja, maka dari situlah kehidupan rohani Timotius dibangun. Kehidupan rohaninya dibangun secara luar biasa. Belum lagi dalam kehidupan kerohaniannya, ia memiliki Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya yang membimbing dia dalam kehidupan kerohanian yang benar di dalam Kristus, yang terus memberikan kehidupan keteladanan Kristus dalam kehidupannya. Pada akhirnya hal-hal itulah yang membentuk jati diri seorang Timotius. Artinya apa Bapak Saudara? Setiap orang tidak bisa dibentuk hanya ketika dia hidup secara sendiri. Wong Tuhan saja katakan bahwa Tuhan berikan penolong, Saudara, sehingga kita hidup dalam satu keluarga. Artinya apa? Tuhan mau kita hidup secara komunitas. Dari satu orang menjadi 2 orang, beranak cuculah menjadi banyak. Wah. Bahkan dalam kehidupan bergereja, ada satu komunitas-komunitas yang membuat kita bertumbuh. Artinya kita perlu penolong, perlu orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang bertumbuh. Sama seperti kehidupan Timotius. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak terjadi selama 1 malam saja. Tidak. Tapi ada proses yang harus dia lalui saja. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita terima sampai saat ini, mari kita terus turunkan itu semua. Jadikan itu menjadi warisan berharga bagi keturunan kita, dari anak-anak kita. Bagi keturunan kita, anak-anak kita. Ketika kita masih punya anak-anak kecil, didik mereka sedini mungkin mengenal Kristus, sehingga ini boleh menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka bila menjadi alatnya Tuhan. Hidup dalam rencananya Tuhan, sama seperti apa yang dialami oleh Timotius. Butuh proses belajar sepanjang hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kekelaman menutupi kehidupan kita secara pribadi, lingkungan kita, keluarga kita, atau mungkin bangsa kita saat ini di tengah situasi yang terjadi, diperlukan api lawatan Tuhan untuk menerangi negeri kita. Dibutuhkan api lawatan Tuhan untuk menerangi hati orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biarlah itu semua dimulai dari kita, dari setiap anak-anak Tuhan, dimulai dari gerejanya yang mau bangkit dan menjadi terang, dan yang mau mengobarkan api Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Dimanapun dia berada, dimanapun Tuhan tempatkan dia, dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sama seperti Timotius, dia yang mampu mengobarkan karunia iman. Karena dia dididik sedini mungkin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Mari kita patri itu semua dalam kehidupan kita. Mulai dari komunitas kecil, keluarga kita. Dimulai dari komunitas kecil, keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita, terlebih dahulu. Yaitu kehidupan keluarga gereja kita. Sehingga kita boleh menjadi teladan, sehingga kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekeluar sana. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Biarlah kiranya bagian firman ini boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh
mampu menjadi pribadi yang mengubarkan iman kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan hati kami, mengubarkan iman dalam diri kami, sehingga orang-orang lain pun boleh merasakan kasih yang sama yang boleh kami terima, sehingga nama Tuhan boleh terus terdengar di luar sana. Banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menerima keselamatan seperti apa yang boleh kami terima. Kami serahkan firman-Mu, Tuhan patri dalam hati kami, Tuhan kuatkan kami, biarlah di tengah segala situasi yang terjadi saat ini, kami boleh terus mengobarkan iman yang berkobar-kobar, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan sama seperti Rasul Paulus, yang boleh menjadi saksi Tuhan di tengah segala kemustahilan, di tengah segala ketidakmungkinan, karena kami percaya punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, Tuhan berkati setiap kami yang boleh menerima kebenaran firman-Mu ini. Tuhan berkati sukacita, kemurahan, dan sejahtera yang daripada Tuhan boleh melingkupi setiap kami. Kami serahkan setiap kami hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.